Baik, kita mulai nggih, Pak Saiful. Nggih, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Bagaimana Pak Saiful kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, Pak Andri. Terus bagaimana dengan kabarnya Pak Andri? Nggih, sama seperti Pak Saiful, alhamdulillah baik dan sehat juga. Bagaimana Pak Saiful? Kelihatannya ada yang ingin direfleksikan atau mungkin dibicarakan nggih. Monggo, dipersilahkan kita ngobrol santai mawon. Iya Pak Andri, benar sekali. Biar saya merasa lega nantinya kalau saya bisa bercerita dengan Pak Andri. Rasanya ingin mengeluarkan semua unek-unek ini, Pak. Eh, Baik, Pak Saiful. Kira-kira apa ini yang mau direfleksikan atau mau disampaikan pada kegiatan hari ini? Oke. Ini Pak, posisi sekarang saya kan sebagai kepala sekolah ini tentu banyak sekali hal-hal yang saya hadapi Pak, dan harus saya tidak lanjuti. Kadang itu permasalahan tersebut tidak mungkin saya tidak lanjuti sendirian. Saya butuh bekerja sama dengan teman-teman saya di sekolah, apalagi jika saya menjelang tahun ajaran baru seperti ini Pak, pasti permasalahan itu dengan jumlah murid. Jumlah murid baru yang semakin sedikit Pak ini. Wah, kalau jumlah murid baru ini sepertinya hal yang dialami banyak sekolah-sekolah negeri yang lain, gitu, Pak. Banyak sekolah-sekolah dasar sekarang muridnya semakin menurun. Nah, kira-kira Pak Saiful, apa Pak penyebabnya? Mungkin bisa diceritakan untuk masalah penurunan murid ini. Oke, benar sekali Pak. Hampir semua sekolah mengalami seperti itu. Tetapi sekolah saya ini bisa dibilang muridnya yang paling sedikit di Kecamatan Madiun loh Pak. Sekolah kami ini lokasinya di pinggir jalan raya besar dan merupakan perbatasan Kabupaten dan Kota Madiun Pak. Lokasi depan sekolah dan selatan sekolah kami sekitar 200 meter itu sudah masuk daerah Kota Madiun. Banyak masyarakat sekitar yang menyekolahkan putra-putrinya itu milih di kota, baik itu di SD maupun di MI. Oh baik, berarti di sekitar sekolah Pak Saiful itu banyak MI juga, nggih? Nggih, nggih. Baik Pak Saiful, di sini yang saya tangkap karena lokasi sekolah Pak Saiful ini juga terletak di perbatasan kabupaten dan kota Madiun, jadi mungkin ini menjadi salah satu faktor utamanya, nggih, peminat bersekolah di sekolah Pak Saiful ini menurun. Mungkin ada hal lain penyebab selain itu Pak untuk penurunan jumlah siswa ini? Nggih. Karena saya baru 1 tahun lebih bertugas di sekolah ini, saya berusaha mencari penyebab atau faktor yang membuat peminatnya semakin turun berdasarkan identifikasi saya pribadi, Pak. Zaman dulu sekolah kami ini merupakan sekolah senter dengan jumlah murid terbanyak sekecamatan loh Pak. Bisa dikatakan sekolah favorit waktu itu. Sekitar tahun 2011, sekolah kami menerima imbas sekolah regroup dari SDN Nglames 2 dan tahun berikutnya regroup dari SDN Nglames 3. Akhirnya menjadi satu di SDN Nglames 1 yang tempat tugas saat ini. Nah, menurut cerita kualitas SDN Nglames 2 dan Nglames 3 pada waktu itu tuh jauh berbeda dengan kualitas SDN Nglames 1 yang paling unggul waktu itu, yaitu yang paling unggul adalah SDN Nglames 1. Seperti itu Pak Andri. Baik Pak Saiful, Pak Saiful, kemudian kaitannya apa Pak dengan regroup tersebut? Artinya jumlah murid kan bertambah banyak nggih kalau di regroup. Benar, waktu itu jumlah murid masih dibilang cukup banyak, Pak. Namun sepertinya kualitas sekolah semakin menurun karena dengan karakter murid regrouping tadi. Membuat citra atau mutu sekolah SDN Nglames 1 itu juga berpengaruh, Pak. Apalagi juga ada limpahan murid dari panti asuhan
di daerah dekat sekolah kami yang notabene itu anaknya dalam tanda kutip nakal-nakal, Pak. Nah, dari sini saya beranggapan itu yang menjadi masyarakat sekitar enggan menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kami yang saya tempati sekarang ini. Itu kemungkinan yang dapat saya simpulkan, Pak. Jadi pengaruhnya negatif sekali setelah Oh, direkrut. baik, jadi seperti itu nih identifikasi Oke. dari Pak Saiful. Jadi mungkin masyarakat yang mau menyekolahkan putra-putrinya di SDN Lames 1, di mana Pak Saiful mengepalainya itu harus berpikir ulang karena muridnya terbilang nakal-nakal karena mungkin pengaruh tadi nggih. Yang sebelumnya sekolah favorit dengan adanya murid regrouping ini, pandangan masyarakat jadi berubah menjadi negatif dengan murid-murid nakal tersebut. Seperti itu nggih Pak Saiful? Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oh iya, Pak Andri. SDN Lama 1 dulu kan juga pernah dijadikan sampling 2 kali oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Sosial di Malang, Jawa Timur, Pak. Jadi mulai murid kelas atas, mulai kelas 4 sampai dengan kelas 6, selama 1 bulan penuh itu kegiatan belajar mengajar ada di Dinas Sosial Malang, Jawa Timur tersebut. Termasuk beberapa guru ikut di sana 1 bulan full. Dan di sana murid-murid itu didampingi dengan rasio 1 murid 1 guru untuk diidentifikasi penuh tentang segala perkembangan dan karakternya masing-masing murid. Nah, singkat cerita, ada salah satu murid yang telah diamati atau diidentifikasi dengan teliti selama di Malang tersebut mengalami depresi, Pak. Dan hasilnya mengejutkan sekali. Maaf saya sebutkan, murid tersebut telah berbadan 2, Pak, atau hamil. Nah, di sini orang tua dan guru-guru pun tidak tahu jika anak tersebut mengalami depresi dan telah hamil. Nah, di sini loh Pak Andri, dari cerita tersebut, pandangan masyarakat tentang murid SDN Lames 1 pada waktu itu mempengaruhi masyarakat sekitar enggan menyekolahkan putra-putrinya ke SDN Lames 1. Walaupun sebenarnya permasalahan semua tadi sudah bisa terselesaikan, Pak, dengan bantuan dari dinas terkait. Wah, sampai seperti itu nggih Pak Saiful. Ternyata masalah di masa lalu dari SDN Lames 1 itu serius sekali. Jadi ini masalahnya mengembalikan kepercayaan masyarakat nggih Pak. Walaupun masalah-masalah tadi sebenarnya sudah teratasi, namun masyarakat sulit untuk memberikan kepercayaan kepada sekolah. Baik, masih ada kejadian atau hal lain mungkin yang mempengaruhi citra sekolah pada waktu itu? Ada Pak. Ada kasus murid pada waktu itu kalau malam, maaf saya sebutkan lagi lucu Pak, ini lucu tapi kasihan. Kalau malam itu menjadi perempuan dan kadang mengamen di lampu merah perbatasan Kota Madiun dan pernah tertangkap razia dari dinas sosial. Nah, akhirnya citra sekolah menjadi buruk lagi Pak ini. Namun anak tersebut butuh pendampingan khusus melalui pembinaan. Dan sehari-hari di sekolah anak tersebut berpenampilannya layaknya seperti perempuan, Pak. Jika tidak dandan seperti perempuan tidak mau sekolah. Akhirnya yang terjadi yaitu sering terjadi semacam pembulian gitu ya dan hal-hal yang lain, Pak. Bisa dibayangkan opini masyarakat sekitar pada waktu itu seperti apa ya tentang SMA 1 itu buruknya atau pengaruhnya. Dan alhamdulillah dengan pendekatan dan pendampingan baik dari sekolah maupun dari dinas pendidikan, anak tersebut bisa lulus dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, Pak. Ternyata luar biasa, nggih. Berarti dengan kejadian-kejadian masa lalu itu masih berimbas buruknya sampai saat ini, nggih, Pak. Walaupun kejadian-kejadian itu sudah tidak terjadi lagi saat ini di sekolah yang Bapak pimpin sekarang ini. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dan mungkin butuh tips dan trik agar masyarakat bisa memberikan rasa kepercayaannya yang lebih baik lagi. Kemungkinan
yang dirasakan masyarakat sekarang masih belum 100% percaya penuh begitu nggih ke SD Muhammad 1 Pak Saiful. Kemungkinan besar seperti itu, Pak. Namun itu kan sebenarnya masa lalu, ya. Sebenarnya dengan kondisi yang sekarang ini sudah jauh berbeda. Artinya sudah tidak ada kejadian-kejadian semacam tadi yang sudah saya ceritakan tadi, Pak. Yang saya pikirkan itu bagaimana cara mengembalikan kepercayaan masyarakat sekitar agar kembali percaya penuh bahwa citra sekolah kami sudah tidak seperti dulu lagi, Pak. Baik Pak Saiful, kita tarik nafas dalam-dalam terlebih dahulu sejenak. Kita lakukan 3 kali nggih. Nah, selama Pak Saiful bertugas di SD Nglames 1, tentunya Pak Saiful mempunyai rencana atau angan-angan ataupun gagasan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sekitar. Bagaimana keyakinan Pak Saiful dalam usaha-usaha tersebut? Saya berupaya menerapkan budaya positif, Pak, seperti memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, berbagai kegiatan pembiasaan, yang semua kegiatannya kami tuangkan juga di media sosial. Dengan harapan masyarakat bisa ikut melihat dan membayangkan adanya perubahan positif yang telah kami lakukan, baik yang akan kami lakukan. Itu tujuan kami, Pak. Itu akan kami lakukan dengan kebutuhan atau sesuai tren anak-anak zaman sekarang. Baik, Pak Saiful, tentang kegiatan yang dilakukan sekolah ini di mana kegiatan itu dilakukan? Apakah hanya di sekolah atau di luar sekolah juga? Kemudian, siapa saja yang terlibat di dalamnya, Pak Saiful? Ini dilakukan pada umumnya di sekolah, Pak. Dan juga ada yang di luar sekolah, di lingkungan sekitar warga. Yang terlibat adalah semua warga sekolah, mulai dari guru, paguyuban, dan komite sekolah. Semua saling berkolaborasi. Bahkan melalui kolaborasi dengan TK terdekat, Pak. Baik, semakin seru. Kali ini arah pembicaraan kita, Pak. Kalau boleh tahu, kolaborasi seperti apa nggih Pak Ipul yang terjalin dengan TK tersebut? Iya, Pak. Selama ini yang sudah terjalin yaitu senam bersama guru TK dan guru SD secara bersama-sama. Kemudian sekolah kami setiap bulan ada jadwal mengajar bahasa Inggris di TK, Pak. Jadi ada kesinambungan antar guru TK dan guru SD. Kebetulan di sekolah kami juga ada 4 guru yang mempunyai ijazah S1 bahasa Inggris. Nah, mudah-mudahan ini ke depannya akan menjadi nilai plus sekolah kami yang akan kami munculkan, Pak. Rencananya nanti bahasa Inggris dan IT yang berbasis agama akan kami munculkan lebih dalam lagi, Pak Andri. Oh, niku ide yang sangat bagus sekali, Pak Saif. Kira-kira dengan rencana Bapak tersebut, tentunya semua warga sekolah mendukung penuh, nggih, Pak? Alhamdulillah, Pak, semua warga sekolah sangat mendukung dengan berbagai upaya yang telah kami kembangkan bersama-sama selama ini. Dan mereka semua yang saya amati, yang saya rasakan itu mempunyai rasa tanggung jawab, ya tanggung jawabnya masing-masing dalam melakukan semua rencana yang telah direncanakan bersama-sama. Bahkan pihak terkait seperti Kepala Kelurahan, Babinsa, Babin Kamtibnas, sudah kami rangkul dalam berbagai kegiatan sebelumnya, Pak. Baik sekali rencana yang digagas oleh Pak Saiful dan teman-temannya. Pasti tentunya dalam praktiknya kadang ada kendala atau hambatan nggih Pak Saiful. Semoga semua kendala atau hambatan yang kemungkinan muncul nanti bisa teratasi dengan baik. Nah, ini yang terakhir nggih Pak Saiful. Kira-kira apa yang telah Pak Saiful dapatkan dari refleksi ini tadi? Jadi yang awalnya saya itu merasa berat, Pak,
karena banyak sekali latar belakang yang kurang baik pada waktu itu. Dengan ini kami akhirnya saling berkomunikasi dan berefleksi bersama-sama, sedikit demi sedikit situasi tersebut menjadi lebih baik lagi. Walaupun hasilnya belum bisa terlihat signifikan, Pak, karena prosesnya tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, ya Pak Andri. Intinya itu saya dan seluruh warga sekolah itu menjadi lebih yakin dengan adanya perubahan-perubahan yang telah dan akan kami lakukan. Insya Allah nantinya akan berbuah manis. Demikian Pak Andri. Keren sekali Pak Saiful, terus semangat nggih. Saya juga bisa belajar banyak dari refleksi Pak Saiful. Terima kasih sudah mengajak saya untuk refleksi kali ini Pak Saiful. Sama-sama Pak Andri. Pak Andri juga sudah menemani saya, mendengarkan saya mengobrol dan belajar bersama banyak hal Pak. Baik Pak, saya kira cukup sekian dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan nggih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.